لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abdullah bin Abdul Muthalib mulai terbaca sejarah dari sebuah peristiwa yang dialami ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Saat itu sebelum kelahirannya, sang ayah, yaitu Abdul Muthalib, bermimpi mendapat perintah menggali sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah. Karena mata air Zam-Zam yang muncul pada masa Nabi Ismail sempat mengering ketika penduduk Mekah terlena, hingga mengabaikan perjagaan dan perawatan sumber air, sehingga Abdullah harus dikorbankan. Berat bagi Abdul Muthalib menerima kenyataan, tapi ia harus menunaikan nazarnya. Abdullah, kemarilah wahai anakku. Aku akan menyembelihmu di antara Isaf dan Nailah. Pahamilah bahwa itu nazar ayahmu, wahai anakku. Dan aku pasti memenuhi nazarku. Demi Allah, lebih baik aku binasa daripada harus menyembelihmu, wahai anakku. Tapi pahamilah, aku harus menunaikan nazarku. Karena itu adalah nazar, wahai anakku, ujar Abdul Muthalib di tengah-tengah keluarganya pada saat itu. Dalam Islam ada aturan nazar, yaitu tidak semua nazar harus tepati. Kalau seseorang bernazar dengan cara yang benar, maka Al-Quran mengatakan, maka tepatilah nazar-nazar mereka. Tetapi kalau bernazar masuk dalam maksiat, seperti Abdul Muthalib, yaitu bernazar menyembelih anaknya, itu termasuk maksiat. Tetapi karena dia telah bernazar menyebut nama Allah, maka dia wajib mengganti dengan kafarah sumpah. Dalam Al-Quran disebutkan, yaitu memberi makan orang miskin, membebaskan budak, atau berpuasa 3 hari. Itu semua dilaksanakan untuk membayar ketika bernazar, yaitu nazar yang salah. Seluruh masyarakat Mekah saat itu juga tidak menerima jika Abdullah yang harus dikorbankan, sebab Abdullah adalah putra terbaik yang dimiliki dan dibanggakan Quraisy. Tidak ada pilihan lain, Abdullah tetap harus dikorbankan. Beliau juga begitu patuh pada keputusan sang ayah. Suasana kota Mekah menjadi begitu haru. Semuanya berusaha menahan Abdul Muthalib agar tidak mengorbankan Abdullah. Sampai-sampai putra-putranya yang lain pun menawarkan agar mereka saja yang dikorbankan. Mereka rela menukarkan posisi demi Abdullah yang amat dicintai. Berkatalah saudara-saudara Abdullah, "Sembelihlah aku saja wahai ayah, biarkan Abdullah." Tapi lagi-lagi Abdul Muthalib tetap teguh pada pendiriannya. Karena kedudukan Abdul Muthalib yang tinggi, masyarakat Quraisy menjadi semakin khawatir. Mereka takut tindakan Abdul Muthalib akan diikuti masyarakat Arab dan akan menjadi tradisi turun-menurun. Hingga salah satu di antara mereka mengusulkan agar Abdul Muthalib bertanya pada dukun Yaman untuk mencari alternatif lain memenuhi nazarnya. Maka penyembelihan Abdullah pun ditangguhkan. Ketika itu, salah satu keluarga Abdul Muthalib, yaitu Mughirah, ia berkata, "Kalau begitu, kita pergi saja ke peramal di Hijaz. Semoga saja ada jalan keluar yang ia berikan. Setelah itu, terserah kau mau melakukan apa. Jangan kau sembelih dia, wahai Abdul Muthalib. Jangan kau lakukan sampai kita tahu jalan keluarnya." Beberapa saat kemudian, berkatalah Abdul Muthalib, "Kita ke peramal di Hijaz." Dan akhirnya ditemukanlah jalan keluar. Nama Abdullah dipertaruhkan dengan 10 ekor unta. Maka jika saat pengundian keluar nama Abdullah, Abdul Muthalib harus mengorbankan 10 ekor unta. Dan jika pengundian selanjutnya nama Abdullah masih keluar, maka Abdul Muthalib harus menambah 10 ekor unta lagi, begitu seterusnya, sampai nama Abdullah tidak keluar lagi. Maka saat pengundian nama Abdullah terus keluar, dan Abdul Muthalib terus menambah 10 ekor unta di setiap undiannya. Hingga di pengundian yang ke-10, barulah nama Abdullah tidak terpilih lagi. Abdullah selamat. Sedangkan Abdul Muthalib harus menggantinya dengan menyembelih 100 ekor unta. Atas peristiwa ini, kelak Rasulullah kemudian disebut Ibnu Az-Zabihain, yaitu anak dari 2 ayah disembelih. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan,
bahwa yang dimaksud dua orang yang disembelih adalah Nabi Ismail dan sang ayah, yaitu Abdullah. Abdul Muthalib kemudian mengundang seluruh penduduk Makkah untuk menikmati jamuan nazarnya, sekaligus sebagai kesyukuran atas bebasnya pengorbanan Abdullah. Terbebasnya Abdullah dari penyembelihan benar-benar disambut gembira warga Makkah, baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Semuanya mencintai Abdullah karena sifat kesatria dan ketampanan, budi dan akhlak, serta parasnya. Apalagi sebuah cahaya terpancar dari matanya, inilah yang dikagumi banyak wanita. Seorang di antaranya adalah Ruqayyah binti Naufal, seorang wanita cerdas dan terpelajar, adik dari Waraqah bin Naufal, seorang yang mengerti kitab Injil dan Taurat. Hampir setiap hari Ruqayyah mengamati gerak-gerik Abdullah. Setiap kali memandanginya, semakin tinggi keinginan Ruqayyah mendapatkan perhatian dari Abdullah. Hingga suatu hari, Ruqayyah mengutarakan isi hatinya kepada Abdullah. Keinginan Ruqayyah untuk menikahi Abdullah bukan karena landasan nafsu. Akan tetapi, ia menginginkan agar ia menjadi bagian dari cahaya yang memancar dari dirinya, yang ia yakini sebagai cahaya kenabian. Tidak hanya Ruqayyah saja yang melihat sinar kenabian di mata Abdullah. Seorang peramal saat itu, serta ahli kitab dari bangsa Yahudi, juga melihat tanda-tanda akan munculnya nabi dari diri Abdullah. Orang Yahudi itu berkata, "Aku melihat tanda kenabian pada dirimu. Seorang nabi akan lahir dari keturunanmu. Bisa jadi dia sudah datang, seorang nabi yang akan mengembalikan agama pada agama Ibrahim. Tanda-tanda itu sudah tercatat dalam kitab kami." Setelah berkata demikian, Rabi Yahudi itu berjalan menuju ke tempat kaumnya dan berteriak, "Celakalah kaum Yahudi yang mencoba membunuh nabi yang akan datang. Celakalah kaum Yahudi yang mencoba membunuh nabi yang akan datang." Bukan tanpa ilmu Ruqayyah menyebutkan ada cahaya kenabian pada sinar mata Abdullah. Ruqayyah merupakan seorang hadifiyah, yaitu penganut ajaran yang lurus. Dia tidak pernah menyembah berhala dan melakukan maksiat seperti halnya kebanyakan masyarakat Quraisy lainnya. Dia juga seorang ahli kitab. Ruqayyah mengetahui sorot mata Abdullah memiliki cahaya kenabian berdasarkan tanda-tanda yang terdapat dalam kitab yang menyebutkan akan hadirnya nabi terakhir. Maka Ruqayyah ingin sekali memiliki cahaya kenabian yang ada pada sorotan mata Abdullah. Ia sempat mengutarakan keinginannya pada Abdullah. Namun ternyata Abdullah telah menjatuhkan pinangannya pada Aminah binti Wahab. Meski Ruqayyah dicatat sebagai wanita mulia, Allah menakdirkan Abdullah berjodoh dengan Aminah binti Wahab, seorang wanita yang memiliki nasab istimewa. Dari kedua nasab tersebutlah Rasulullah SAW hadir sebagai keturunan terbaik Nabi Adam alaihissalam. Setelah meneliti jalur nasab Rasulullah SAW, Ibnu Hisham menyebutkan Rasulullah SAW adalah anak keturunan Adam yang paling mulia keturunannya, dan nasabnya dari jalur ayahnya dan ibunya. Semoga Allah memberikan salawatnya padanya, memuliakannya dan mengagungkannya. Maka benar saja, setelah Abdullah menikah dengan Aminah, Ruqayyah yang selalu mengagumi Abdullah tak lagi melihat cahaya itu pada diri Abdullah. Justru kebenaran cahaya kini ada pada Aminah yang sedang mengandung buah cinta keduanya. Lebih dari itu, keberkahan pun selalu menyelimuti Aminah dan orang-orang di sekitarnya saat Aminah mengandung putra semata wayangnya. Di suatu malam, Aminah, yaitu ibunda Nabi Muhammad SAW, bermimpi bahwa ada cahaya yang menyinari dirinya, yang menyinari istana-istana di Syam dan Irak. Maka bukanlah orang-orang sembarangan yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan nabinya. Abdullah bin Abdul Muthalib selain memiliki rupa yang menawan, beliau juga memiliki karakter yang mulia dan keahlian yang dibanggakan. Di masyarakatnya, Abdullah dikenal sebagai seorang yang ahli berburu, ahli memainkan pedang, serta ahli dalam perniagaan. Karena kepiawaiannya dalam berdagang itu, beliau sering ikut dalam rombongan kafilah dagang Quraisy ke Syam ataupun Yaman. Inilah sifat dan karakter Abdullah yang diwariskan pada putranya kelak.
Perpaduan karakter yang lembut juga tegas yang kelak dibutuhkan bagi putranya dalam mengemban tugas kenabian. Abdullah pun diizinkan kembali untuk berniaga ke Syam. Perniagaan inilah yang tampaknya mengakhiri kisah seorang Abdullah bin Abdul Muttalib. Sekembalinya berdagang ke Syam bersama rombongan Quraisy, kafilah ini singgah di Madinah. Di kota ini Abdullah jatuh sakit, hingga rombongan dagang Quraisy kembali ke Mekah tanpa Abdullah. Rupanya Allah tidak menakdirkan Abdullah memiliki usia yang panjang. Abdullah wafat di usianya yang ke-25 tahun. Tidak ada riwayat pasti yang menyebutkan sebab meninggalnya, selain diriwayatkan Abdullah wafat karena sakit. Namun, ada riwayat yang menyebutkan Abdullah meninggal karena dibunuh Yahudi yang melihat tanda kenabian pada Abdullah. Kaum Yahudi begitu takut akan hadirnya Nabi yang bukan berasal dari bangsanya. Abdullah bin Abdul Muttalib kemudian dimakamkan di kota Madinah, di tempat keluarga neneknya, yaitu Bani Adi bin Najjar. Mayoritas sejarah menyebutkan beliau meninggal 2 bulan menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Adapun status keimanan Abdullah saat wafat, para ulama berpendapat bahwa Abdullah termasuk golongan orang-orang beriman, sebab beliau termasuk golongan Ahlul Fatrah, yaitu hidup di masa kekosongan wahyu dan kerasulan. Mereka yang dikatakan beriman di masa Ahlul Fatrah ini adalah orang-orang yang tidak melakukan kemusyrikan. Sebagian menyebutkan karena mereka tetap mengimani ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Abdullah bin Abdul Muttalib, sosok yang amat dicintai semua orang inilah terlahir sebaik-baik manusia, Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.